Perkenalkan, saya Hilalan Fadilah, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan mewawancara seputar penting gak sih belajar bahasa Indonesia itu? Let's check it out. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan dulu siapa namanya? Oke. Nama saya Ririn Tiranisa Sri Rahayu. Saya berasal dari Pulau Erang, Ciamis, dan saya duduk di bangku kelas 12. Asal sekolahnya dari mana ya? Kebetulan saya sekolah di Al Amin Pulau Erang. Belajar bahasa Indonesia kan udah dari lama ya, dari bangku madrasah ibtidaiyah juga udah ada ya. Menurut Ririn itu penting gak sih belajar bahasa Indonesia itu? Menurut saya ya Kak, belajar bahasa Indonesia itu penting. Karena apa? Bahasa Indonesia tuh jadi salah satu pemersatu bangsa gitu. Jadi kan di Indonesia itu banyak banget suku, ras, dan banyak banget bahasa-bahasanya gitu. Jadi menjadi pemersatu lah. Jadi kalau misalkan di bidang ekonomi juga kan banyak. Kalau misalkan kita membuka usaha gitu, tapi kita nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu bagaimana. Jadi mungkin luang lingkup kita itu kecil. Iya. Nah, luang lingkup kita itu kecil, cuma di daerah itu aja. Jadi kalau misalkan kita di Jawa Barat kita bahasa Sunda, tapi kita mau mempromosikan ke daerah lain, misalkan di luar provinsi Jawa Barat itu kan beda bahasa daerahnya. Jadi menjadi pemersatu bangsa gitu. Ya, jadi secara tidak langsung itu untuk pengintegrasian ya. Jadi untuk pemersatunya ya. Ya, terus tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ya, bahasa Indonesia itu sedikit itu terlimbas oleh zaman gitu. Jadi bahasa yang dipakai oleh anak-anak sekarang itu lebih banyaknya bahasa gaul, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bagaimana pendapat Ririn akan hal itu? Pendapat aku sih ya Kak, mungkin bahasa kekinian atau bahasa gaul itu memang menjadi tren untuk zaman sekarang. Tapi kalau dilihat dari misalkan bahasa atau sastra Indonesia sendiri, sangat penting, itu menjadi warisan bangsa gitu. Jadi kita bisa menurunkan ke generasi selanjutnya. Dari hal tersebut, jadi kan bahasa Indonesia yang gaul itu udah tersebar ya, jadi udah tren gitu. Bagaimana sih caranya supaya anak-anak zaman sekarang itu bisa mengikuti zaman, tetapi tidak lupa akan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya, seperti itu? Nah, kan gini ya, di zaman sekarang itu banyak anak muda yang menggunakan bahasa yang tidak baku ya, maksudnya banyak lah bahasa gaul, tapi banyak juga imbuhan yang disalahgunakan. Misalkan itu jadi tidak enak didengar, tapi sudah menjadi tren gitu. Jadi ya di situ tujuan mempelajari bahasa Indonesia itu memperbaiki jalan mereka gitu, memperbaiki pemikiran mereka tentang imbuhan yang tadinya salah karena mengikuti tren, menjadi mereka tahu gitu. Oke. Jadi salah satunya kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian adanya dorongan dari lingkungan ya yang terpenting. Jadi meskipun kita tren kekinian, tetapi jika lingkungan kita dapat menyokong hal tersebut, kita bisa ya, insya Allah. Oke, makasih Kak atas wawancaranya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Oke, sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama aku Kamila. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukan aku kuliah sambil kerja aja sih kalau saat ini. Aku boleh nanya beberapa pertanyaan seputar bahasa Indonesia? Boleh. Yang pertama, menurut Kakak penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja gimana sih? Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja menurut aku sekarang ini sih udah jarang ya, kebanyakan pakai bahasa gaul sih kalau menurut aku.
Oke. Kalau biasanya kakak sendiri gunain bahasa Indonesia atau bahasa gaul? Aku sih sesuai waktu aja, kalau lagi main sama teman-teman biasanya pakai bahasa gaul, kalau lagi kerja pakai bahasa baku. Oke. Perlu nggak sih kita menggunakan bahasa baku di kehidupan sehari-hari? Menurut aku sih perlu ya, apalagi kalau kayak aku udah kerja di lingkungan kerja aku mungkin lebih banyak menggunakan bahasa baku, tapi kalau di luar ke tempat yang formal itu oke aja sih kalau menggunakan bahasa gaul. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya. Oke, namanya dulu. Namanya saya Rija Fatima dari daerah sini sih, dari Galuga. Dari Galuga. Mana yang satunya? Julianti. Sama. Iya, daerah sini. Di sini kita mau nanya tentang penting nggak sih belajar bahasa Indonesia itu? Penting lah. Karena kan kita juga kan sehari-hari lebih bagus pakai bahasa Indonesia. Ya. Penting nggak sih Teh belajar bahasa Indonesia itu? Penting, itu sangat penting karena kan negara kita negara Indonesia, jadi kita sebagai rakyatnya ya harus melestarikan gitu, biar bahasa Indonesia itu selalu turun temurun gitu. Jadi semua anak-anak yang baru itu biar tahu kalau bahasa Indonesia itu sangat penting. Pertanyaan kedua. Izin bertanya, boleh? Nama dia siapa? Lila. Yang satu. Ya, yang ini Najwa. Terus sebelahnya? Lila. Lila. Sekolah Dari di mana? sekolah mana? Dari Gemah Nusantara. Gemah Nusantara. Aku masih SD. Oh, masih SD. Kelas berapa? 6. 6. Kalau yang satu kelas 2. SMP. Ya. Di sekolah diajarin bahasa Indonesia? Diajarin. Nah, gimana sih menurut kalian itu penting nggak pelajaran bahasa Indonesia? Penting. Iya. Kalau sehari-hari suka pakai bahasa Indonesia nggak? Suka. Nah, bahasa Indonesianya itu yang baku apa yang biasa aja? Biasa aja. Biasa aja ya. Oke. Terus kalau pelajaran di sekolah suka gampang nggak sih bahasa Indonesia itu? Gampang. Karena bahasa kita sendiri ya, bahasa negara kita. Oke, Ade, makasih ya atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Yang insya Allah di kesempatan kali ini saya akan mewawancara perihal bahasa gaul. Ya, sebelumnya dengan kakak siapa ini? Dengan Akmal Kakak Akmal ya. Kakak Akmal dari mana? dari Bekasi. Dari Bekasi ya, Masya Allah. Ya, Insya Allah di sini langsung saja ya. Saya mau ingin menanyakan sebuah perihal bagaimana sih perkembangan bahasa gaul di zaman sekarang ini. Gitu. Boleh dijawab aja langsung. Oke, soal bahasa gaul. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, ini saya bukan ahli bahasa, bukan orang terpelajar, bukan Iya. siapa. Jadi ini pure emang opini yang saya tahu doang ya. Iya. Gitu. Bahasa gaul, jadi emang kalau kita lihat bahasa gaul, ini banyak berkembangnya dari ini sih ya, dari sosial media sih ya. Benar ya, sosial media. Sosial media, terutama dari Twitter, mungkin Twitter, Instagram. Terus itu banyak sih kayak dipengaruhi sama bahasa Inggris juga sih. Iya. Kayak apa? Ya banyak lah Contoh-contohnya seperti apa misalkan? Contohnya kayak mungkin SJW atau Social Justice Warrior gitu ya. Iya. Nggak tahu itu bahasa gaul punya kayak, tapi istilah-istilah tuh makin banyak yang muncul gitu. Iya. Kan sebelumnya kalau sebelum banyak sosmed gitu kan kita tahunya cuma ya udah misalkan cemburu gitu. Cemburu ya udah cemburu kan. Iya. Kalau sekarang kan jealous terus ya, Iya, kalau resah kita resah gitu. Kalau sekarang kan kayak anxiety gitu. Masya Allah ya. Ya, jadi banyak dipengaruhi sama inilah, maksudnya apa, masuk kayak budaya luar gitu ya mungkin. Terus kalau dari kitanya sendiri, maksudnya dari dalam bahasa Indonesia sendiri gitu, yang nggak dipengaruhi bahasa luar,
ada beberapa mungkin kayak misalkan kalau kita lihat nih ada film atau boneka gitu Iya. gemes lah gitu ya. Gemes, ya. Dia tuh pasti udah bukan gemes lagi yang dipakai, gemoy. Gemoy ya. Gemoy. Oh ya, begitu ya. Selanjutnya kalau pandangan Kak Akmal ya, bagaimana perkembangan tadi menanyakan perkembangan bahasa gaul ya. Kalau misalkan dalam hal negatif dan positifnya bagaimana di zaman sekarang ini? Negatif dan positifnya ya tentu aja kayak kalau kita lihat ada positifnya ya kita jadi tahu bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris kayak anxiety tadi tuh. Terus beberapa bahasa lainnya kita jadi tahu gimana kata itu harus dipakai atau ini artinya apa gitu. Dan mungkin kalau dari enggak positifnya gitu, dari negatifnya ya kita jadi yang kita lihat bahasa-bahasa itu dipakai kurang tepat gitu, jadi nggak pada tempatnya. Iya, betul. Kita yang baca kayak ini orang sopan apa enggak gitu ya. Sopannya enggaknya, terusnya penggunaan bahasanya nggak disaring-saring lagi lah gitu. Nah tadi kan disinggung ya sopan atau enggaknya, bagaimana menyikapi ketika seorang anak ataupun seorang pemuda yang menggunakan bahasa gaul kepada ibunya ataupun orang tuanya, itu bagaimana? Ya kalau penggunaan bahasa gaul kepada orang tua di lingkungan keluarga ya mungkin ya. Iya, betul. Mungkin ada batasan-batasannya ya. Dipakai nggak apa-apa, cuma selama batasan-batasan tertentu itu masih dipatuhi ya oke-oke aja gitu. Nggak menimbulkan keributan atau yang nggak sopan betul gitu. Ya. Intinya nggak sopan ya. Jadi tata krama itu tetap nomor 1 sih. Masya Allah. Siap, paling itu aja yang saya tanyakan ke Kak Akmal ya. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya menanyakan perihal bahasa gaul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Muhammad Abu Bakar Siddiq dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dari program studi manajemen zakat dan wakaf. Tujuan saya mau menanyakan seputar bahasa Indonesia. Punya dengan Kakak siapa? Perkenalkan Mas, nama saya Suci Anggun Lestari. Biasa itu dipanggil Suci. Suci ya. Iya. Kakak Suci. Iya. Sekarang ini lagi sekolah atau kerja Kak? Kalau sekarang saya kuliah. Kuliah di mana Kak kuliahnya Kak? Di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di situ jurusan apa Kak? Kebetulan saya jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Cocok berarti dengan yang saya ingin menanyakan. Bisa Mas. Jadi begini Mbak, saya itu ada tugas dari kuliah gitu kan. Nah, wawancara perihal tentang bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Kakak, kan sesuai banget kan bahasa ya. Iya. Pastilah dikit-dikit tahu lah tentang bahasa ya. Nah, menurut Kakak apa sih pengertian bahasa Indonesia itu Kak? Kalau dari secara pribadi, bahasa Indonesia itu kan kita udah tahu sendiri bahwa bahasa yang sering kita pakai sehari-hari untuk komunikasi antar orang lain dengan kitanya ya kan. Dan juga kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu bangsa ya kan. Setahu saya seperti itu kan. Bahasa sebagai alat untuk komunikasi. Yang kan tadi kan untuk alat komunikasi kan. Nah, pasti sebelum pengertian itu ada pasti ada sejarahnya itu ya kan. Nah, kira-kira bahasa Indonesia itu kapan Kak diresmikan dan di mana tempatnya? Kalau itu setahu saya yang pernah saya pelajari itu diresmikan itu kalau nggak salah, bisa diralat juga kalau salah ya. Nah, itu pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan
Kongres Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda ya. Kalau di mana itu Mbak Deris Lima? Kalau di mana itu lebih ke sejarah ya berarti. Sejarah ya. Oh. Kalau sejarah lagi namanya juga kita udah belajar udah lama ya kan, dari SMA. Kebetulan juga saya SMA di jurusan Bahasa Indonesia, tapi kalau untuk sejarahnya lagi tuh sudah lupa Mas. Cuman kalau misalnya dibacakan lagi mungkin kayaknya, atau saya bacakan aja ya Mas sejarahnya. Tadi kan kakak bilang masuk ke sejarah ya. Nah, bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia itu diresmikan dan siapa-siapa aja yang meresmikan itu Pak? Kalau boleh tahu ya. Nah, kalau itu saya jawab dari lebih tepatnya lagi ya, biar kita juga nggak salah informasi. Jadi saya lihat di sini dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumbuh darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, dan pada tahun 1928, bahasa Indonesia itu dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, pasti ada pertanyaan dari mana bahasa Indonesia itu berasal. Jadi berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Pastinya yang kita kenal dari orang awam, yang mereka tahu bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi dipakai di Asia Tenggara bahasa Indonesia tersebut. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi di Palembang. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya di Jawa Tengah, juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 1942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Nah, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan baik pedagang antar suku di Nusantara. Nah, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujuh, Aceh berangkat tahun 1180 Masehi. 1380 Masehi. Nah, terus bahasa Melayu yang dipakai di wilayah Nusantara dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta. Nah, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu tadi sejarah dari bahasa Indonesia. Oh, jadi
sejarah bahasa Indonesia itu panjang juga ya Mbak. Ya, sangat panjang banget. Dari peresmiannya, dari apa yang di kosakatanya ya. Nah jadi ada pertanyaan terakhir nih Mbak. Kan dari kecil kita sampai kuliah inilah Iya. kita kan menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia itu masih dipergunakan dari kita kecil sampai kuliah ini dan masuk dalam kurikulum? Mengapa dimasukkan dalam Ya, kurikulum? dalam kurikulum. Karena begini, yang kita tahu bahasa Indonesia itu semakin berkembangnya zaman dari tahun ke tahun itu pasti ada yang namanya terapan bahasa asing. Nah, di situ perlu yang namanya kita belajar bahasa Indonesia itu supaya bahasa Indonesia tidak istilahnya tercampur dan menghilangkan bahasa Indonesia itu tersebut gitu. Jadi perlu yang namanya kita tetap belajar bahasa Indonesia tuh, karena kan kita tahu nih sekarang yang kita rasakan bahwa bahasa Indonesia kalau kita berbicara sama teman tuh kadang bercampur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, terus dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa gaul kayak gitu. Itu kan pasti sudah bahasa aslinya Indonesia itu kan secara perlahan kan mulai punah gitu. Nah, kadang sekarang malah orang tua yang zaman sekarang itu malah pengen anaknya belajar bahasa Inggris dulu kan, yang kita tahu gitu. Bukan malah lebih ke bahasa Indonesianya seperti itu. Oh, jadi kita harus melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Iya, karena kalau kita tidak menjaga bahasa Indonesia tersebut, nantinya kita tidak punya lagi nih bahasa resmi dari dan Indonesia. jadi kita nih nggak punya identitas sebuah negara. Nah, identitas sebuah negara itu juga kan bahasa Indonesia kan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita bahasa Indonesia ini punah dan berganti dengan kayak bahasa Inggris atau bahasa gaul dengan yang lainnya segala macam, kan jadi beda lagi gitu. Jadi nggak ada lagi identitas yang resmi banget. Ngerti Mbak. Dari awal yang saya pertanyakan sampai terakhir tadi, alhamdulillah saya sebagai warga Indonesia yang masih belum tentu mengerti lah Indonesia itu seperti apa, dan saya menanyakan itu, alhamdulillah saya mengerti sedikit lah tentang bahasa Indonesia seperti apa dan sejarah-sejarahnya kan. Jadi itu aja Mbak saya tanyakan. Sebelumnya saya terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah lontarkan kepada Mbaknya, dan saya minta maaf apabila ada salah kata dari saya. Dan saya juga minta maaf jika ada informasi yang salah, mungkin bisa kalau di kuliah masnya atau juga mungkin kita bisa dapat informasi yang lebih rinci lagi tentang bahasa Indonesia itu. Ya, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Makasih udah meluangkan waktunya. Oh ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.